The Beautiful Plough, sebuah novel karya Arya Sarjono. Penerbit Alex Media Komputindo, pengisi suara Mira. Jumat malam, aku dan beberapa rekan panitia masih sibuk mendekor panggung. Sebenarnya, mengurusi panggung, tenda, backdrop bukanlah tugasku sebagai seksi acara. Karena sejak sore tadi, aku sudah melakukan gladi bersih bersama anak-anak yang akan tampil. Tapi, aku tidak bisa berdiam diri saat dua orang seksi perlengkapan yang juga sesama volunteer sepertiku sama-sama kompak izin tidak bisa datang karena ada hal mendesak. Akibatnya, saat tukang tenda datang, tidak ada yang memberi pengarahan. Tenda mau menghadap mana, panggung setinggi dan selebar apa, belum lagi urusan sound system. Lalu backdrop panggung dan spanduk selamat datang yang katanya mereka sudah jadi dibuat dan disimpan di ruang praktik. Tapi saat ku cari-cari tidak ada. Mau tidak mau, aku harus mendesain dan mencetak ulang lagi backdrop dan spanduk itu ke digital printing yang letaknya cukup jauh dari panti. Pukul 10 malam, Renald menelponku. Dia pasti baru sampai rumah. Kau di mana? Aku masih di panti, jawabku cepat, seperti membela diri mendengar sentakannya. Jam segini? Tanya Renald tidak percaya. Iya, ada sedikit masalah tadi, tapi sekarang sudah hampir beres. Kau benar, tidak sedang berkencan. Ingat, paparazzi ada di mana-mana. Lawan bisnisku tidak sedikit. Tenang saja, apa kau tidak bisa dengar suara gaduh di sini? Ada suara martil dan lain sebagainya. Aku dengar, ucap Renald setelah diam sejurus. Jam berapa kau selesai? Mungkin sebentar lagi. Kenapa? Bram tadi kau suruh pulang. Sekarang biar ku suruh Bram ke sana. Jangan, sudah malam. Aku tidak mau. Itu sudah tugas dia. Aku bisa naik taksi atau minta jemput Sean. Apa? Jam segini tidak ada paparazzi, sahutku dongkol. Jangan cari gara-gara. Sudahlah, kalau begitu ku jemput sekarang. Tunjukkan saja di mana alamatnya. Renald benar-benar datang menjemputku. Kau benar-benar merepotkan, gerutunya saat aku berlari kecil menghampirinya. Kau bisa tunggu sebentar, tanyaku kikuk. Renald menggeleng. Kau masih mau membuatku menunggu? Yuk. Aku memberanikan diri menarik lengan Renald untuk mengikutiku. Renald menepis tanganku galak. Aku bisa jalan sendiri. Aku sama sekali tidak tersinggung dengan sikap Renald. Saat ini, aku bisa merasakan kalau pria sinis dan pemabuk ini sebenarnya memiliki sisi lain dari dirinya yang cukup membuatku merasa nyaman. Renald duduk diam, menungguku mondar-mandir. 30 menit kemudian, saat aku memastikan semua beres sampai ke hal-hal kecil seperti buku tamu di meja registrasi, aku baru menghampiri Renald. Aku melihat kepala Renald merunduk dengan mata terpejam. Ray, panggilku pelan. Renald tetap diam bergeming. Astaga, dia tidur. Aku mengguncang bahunya pelan. Ray? Renald membuka matanya yang tampak kemerahan. Maaf, aku kelamaan, sesalku. Renald memicingkan mata melihat arlojinya. Besok pagi kita ke tempat ini lagi kan? Tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita tidak usah pulang. Kita tidur di hotel atau di apartemenku yang paling dekat dari sini saja. Lalu bagaimana dengan pakaian?
besok pagi bisa minta Bram untuk antar. Dia menimbang-nimbang. Bagaimana kalau menginap di rumahku saja? Rumahku tidak jauh dari sini, jadi aku tak perlu bingung urusan pakaian. Apa laki-laki itu ada di sana? Selidik Reynald. Kenapa memang? Kalau dia ada di sana, sekalian aku undang wartawan meliput langsung pagi dari rumahmu. Kita akan perkenalkan dia sebagai saudaramu. Ryan mungkin sedang ada di apartemennya, tapi dia bisa kuminta datang besok pagi-pagi sekali ke rumah. Itu bisa diatur, tapi jangan kenalkan dia sebagai saudara. Itu sama saja menutup kemungkinan untuk kelak aku bisa menikah dengannya. Apa kata orang kalau aku menikah dengan saudara sendiri? Memangnya kau sudah pasti akan menikah dengan dia? Aku dan dia saling mencintai. Apalagi yang kami harapkan selain pernikahan? Sudahlah, masalah nanti, pikirkan lagi nanti. Besok kita kenalkan dia sebagai kerabatmu. Aku berdecak. Kau benar-benar membuat masa depanku yang sudah suram ini jadi makin suram. Cerewet sekali, ayo pergi. Reynald berjalan mendahuluiku dengan gaya otoriternya yang tidak bisa kutandingi. Sampai rumah orang tuaku, kulihat ada mobil sedan terparkir. Itu mobil sedan, berarti ada dia malam ini, tunjukku. Baguslah, ucap Reynald singkat. Begini, orang tuaku sekarang lagi ada di Bali. Aku akan tidur di kamar mereka, dan kau bisa tidur di kamarku. Aku berusaha mengatur sebuah skenario yang langsung ditolak Reynald. Tidak, kita tidur bersama di kamarmu, ucapnya tegas. Hei, Sen tahu kita cuma gadungan. Aku langsung merasa nervous. Tapi kakak laki-lakimu taunya kita adalah sungguhan. Bagaimana kalau dia nanti mengadu ke orang tuamu? Aku sontak terdiam. Kalau begitu, kita tidur di hotel saja, putusku beberapa saat kemudian. Tapi Reynald tidak menanggapi perkataanku. Ayo turun. Aku merasa gugup sekali masuk ke dalam rumah dengan membawa seorang pria asing yang ironisnya adalah suamiku sendiri. Tunggu, tidak kusangka, gara-gara panitia perlengkapan tidak datang, maka efek domino yang ditimbulkan jadi sepanjang ini. Kamarku di atas, ucapku setengah berbisik. Kamar laki-laki itu di mana? Di atas juga, di depan kamarku. Ahai, shh. Aku menempelkan jari telunjukku ke bibir. Jangan berisik. Aku justru mau mereka tahu aku datang. Reynald sengaja mengeraskan suaranya dan refleks telapak tanganku menutup mulutnya. Tolong kooperatif, wartawan baru muncul besok pagi. Kita bisa bicarakan besok pagi juga dengan Sean. Aku melangkah setengah mengendap menuju kamarku sambil menyeret Reynald. Sampai dalam kamar, langsung buru-buru kukunci pintunya. Kau ahli sekali menyelinapkan suamimu sendiri. Reynald terkekeh. Apa kau akan menggunakan cara yang sama kalau mau menyelundupkan laki-laki lain ke rumah kita? Sejujurnya, aku sedang bingung harus bersikap bagaimana. Keluhku, kakakku Gavin adalah orang yang sangat jahil. Dia sering jadi mata-mata yang suka mengadu tentang apa saja ke orang tuaku. Lalu, satu sisi, aku juga harus menjaga perasaan Sean. Makanya, ku bilang, tidak usah mengendap-endap begini. Lebih baik datang dengan sikap seorang satria. Dia akan lebih kecewa kalau pagi-pagi bangun melihat ada aku di kamarmu. Aku mengangguk. Kau benar, aku akan bilang Sean. Setelah itu, aku akan tidur di kamar orang tuaku. Besok, aku akan bangun lebih pagi dari Gavin. Jadi, dia tidak akan tahu kita tidur bersama atau tidak.
Saat aku baru saja beranjak, Renald mencengkeram lenganku. "Malam ini kau tidur di sini." Aku terperanjat. "Katamu tadi." "Aku hanya bilang, kau bisa memberitahu dia sekarang, tapi bukan berarti kau tidak tidur di sini." "Kenapa sih?" tanyaku gusar. "Apa kau takut tidur sendirian?" "Aku tidak pernah tidur di kamar orang lain. Rasanya aneh. Aku merasa tidak nyaman." Aku geleng-geleng kepala. Aku tidak menyangka kau sangat kekanak-kanakan. Sekarang kau mau ribut terus atau mau tidur?" Renald bertanya sambil membuka jasnya dan melemparkannya padaku. "Ngomong-ngomong, di sana toiletnya." Tunjukku ke sudut ruangan. Ada setupak sikat gigi yang masih baru. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamarku diketuk. Mulutku langsung menganga dengan jantung serasa anjlok. Renald mengerling, memberi kode agar aku membuka pintu. Dengan jantung berdebar perlahan, aku melengkungkan kepala keluar pintu dan melihat Sean berdiri penasaran. "Ini benar kau?" Sean tak mempercayai pandangannya saat melihatku. Aku menganggukkan kepala berulang-ulang dengan gugup. "Ada apa? Apa ada masalah? Kau sedang kabur? Laki-laki itu menyakitimu?" Pertanyaan Sean langsung memberondongku. Dia baik-baik saja. Renald muncul di belakangku menjawab pertanyaan Sean. "Kau?" Sean tercengang melihat Renald. Aku mengatur nafas sejenak. "Sean, besok pagi ada wartawan kesini. Ini dalam rangka klarifikasi berita kemarin." Sean tampak berusaha mengontrol emosinya. "Apa itu berarti dia harus tidur di dalam situ?" "Kau yang menyeretku masuk ke dalam sini," sela Renald sambil menatap lurus ke arah Sean. "Aku orang yang paling dirugikan dengan skandal kalian." "Bukannya terbalik." Bola mata Sean membesar. "Kau yang merampas wanitaku masuk dalam skandal pernikahan palsumu," tudingnya gusar. "Jangan mempersulit situasiku. Atau kau mau aku tidak jadi menceraikannya?" ancam Renald. Pintu kamar Gavin terbuka. Pertikaian sengit itu seketika terhenti. "Kalian sedang apa sih?" Gavin mengomel dan langsung terbelalak saat melihat Renald. "Adik ipar," seru Gavin norak sambil menghambur menyelami Renald. "Bung, ayo kita tinggalkan mereka." Gavin merangkul Sean mengajaknya pergi. "Sekarang biarkan pengantin baru ini istirahat dulu. Mereka butuh privasi untuk menghasilkan keturunan yang banyak." Gurauan Gavin sama sekali tidak lucu. Aku menutup pintu kamar dengan gundah. "Wanitaku," ucapan Sean tadi masih terngiang-ngiang di telingaku. Kulihat Renald sudah berbaring di ranjang dengan kepala tertutup bantal. Aku langsung mandi dan berganti piyama. Tubuhku terasa penat luar biasa dan langsung ingin tidur. Tapi saat baru akan merebahkan diri, kulihat handphoneku berkelip. Ada pesan masuk dari Sean. "Sesakit inikah rasanya saat dulu kau datang ke apartemenku dan melihat Naya langsung di depan matamu? Maafkan aku, Katniss." Mataku seperti tertusuk. Kenapa begitu banyak rintangan bagiku dan Sean untuk bisa bersama? Padahal kami sudah hidup begitu dekat dalam waktu yang lama sekali. Selesai perceraianku dari Renald nanti, bukan berarti jalanku dan Sean akan mudah. Masih ada Naya. Tidak ada satupun di antara kami yang sanggup bahagia di atas tangisan Naya. "Apa kau sedang menangisinya?" Suara Renald menghentikan isak kecilku. "Tidak," elaku yang tak sadar kalau tangisku menimbulkan suara.
kau sangat mencintai laki-laki brengsek itu. Aku terdiam. Bukankah akan lebih santun kalau kau menangis di waktu dan di tempat yang tepat? Tangisan diplomatismu ini sangat menyudutkanku, seolah kau sedang berteriak memanggilku bajingan. Ada hal lain yang sedang mengganggu pikiranku, desahku pelan. Selepas kita bercerai nanti, belum tentu juga aku dan Sean bisa hidup bersama. Kenapa? Ada Naya. Siapa dia? Sebelum kecelakaan, dia pernah jadi seorang penari yang sempurna. Kini kedua kakinya disangga besi sampai pinggang. Dia anak tunggal. Ayahnya yang dulu memisahkan dia dari Sean dan sekarang sudah meninggal. Renald diam terpekur. Jadi ceritanya dia adalah wanita yang malang. Ucapnya datar. Lebih malang mana dibandingkan denganku? Sejak aku lahir, masa depanku sudah diatur, sudah ditentukan. Kadang aku iri dengan Gerwin. Kenapa bukan aku yang tumbuh seperti dia? Perkataan Renald membuatku terkejut, dan sontak posisiku yang semula memunggunginya jadi berbalik menghadapnya. Kau sudah memiliki segalanya, desisku. Ya, termasuk kekosongan. Renald menyeringai getir. Kalau bisa dikatakan adalah wanita hasil sayembara. Sepenuhnya dia adalah pilihan ayahku dan Oma. Pernikahan dengannya sudah diatur, sebagaimana pernikahan denganmu sekarang. Aku mendadak merasa iba. Jangan bicara sepesimis itu. Aku juga hanya anak adopsi keluarga ini. Tatapan Renald yang semula menerawang ke langit-langit jadi berbelok tertuju pada wajahku. Kenapa kau bisa diadopsi? Aku tidak tahu siapa orang tua kandungku, di mana mereka, apakah mereka sekarang masih hidup atau tidak. Yang aku tahu, aku dirawat dan dibesarkan oleh seorang laki-laki yang kupanggil ayah. Saat usiaku 7 tahun, ayahku itu meninggal. Aku lalu dititipkan di panti asuhan oleh adik ayahku. Apa kau hidup di panti asuhan dalam waktu yang lama? Aku diadopsi pada umur 11 tahun dan langsung tinggal di rumah ini. Apakah mereka memperlakukanmu dengan baik? Aku mengangguk kuat. Dulu ibu pengasuh di panti pernah bilang padaku, kalau seorang anak punya orang tua, maka orang tuanya itu yang akan menjaganya. Tapi kalau anak kecil itu tidak punya orang tua, maka Tuhan yang akan menjaganya secara langsung. Makanya aku percaya Tuhan menjagaku lewat ayahku yang sudah meninggal, dan kini lewat keluarga ini. Renald tersenyum. Ibu pengasuh panti itu adalah seorang yang sangat bijak. Aku menatap Renald janggal. Ngomong-ngomong, kenapa aku malah jadi menceritakan hal ini padamu? Aku juga berpikir sama. Kenapa juga aku harus menceritakan tentang diriku padamu? Apa karena kita suami istri? Aku merasa geli dengan pertanyaanku sendiri. Mungkin karena kau adalah orang malang yang beruntung, dan aku orang beruntung yang malang. Ngomong-ngomong, sudah larut. Aku menunjuk jam dinding. Kita harus tidur sekarang. Tapi jangan menangis lagi. Kau juga jangan suka mabuk lagi. Cerewet sekali. Galak sekali. Ngapa sih sekarang aku merasa kasihan padanya? Paginya, aku dan Renald sempat berfoto bersama di sofa ruang tamu dikelilingi beberapa wartawan. Obrolan hanya seputar acara pentas seni anak-anak panti tunanetra yang akan kami datangi, serta bentuk keterlibatanku di sana. Gavin dan Sean lalu secara natural ikut nimbrung dan langsung diperkenalkan Renald sebagai abang-abang iparnya. Aku takjub karena baik Renald maupun Sean sama-sama berbakat jadi aktor. Mereka bisa tertawa berangkulan
saat difoto wartawan. Rumor yang beredar tentang istri saya dan saudara ipar saya ini membuat saya merasa lucu, ujar Renald terbahak. Saya tidak perlu klarifikasi hal-hal seperti itu. Anda semua bisa lihat sendiri sekarang. Wartawan kemudian terus mengikuti kami sampai ke panti. Ada banyak tamu-tamu perwakilan dari pemerintah daerah, tamu-tamu undangan dari berbagai instansi, dan para donatur. Bu Rini, sesepuh panti yang tinggal di panti, kesehariannya jauh dari televisi, apalagi internet. Celingukan heran, kenapa banyak wartawan datang. Dan Bu Rini lebih syok lagi, karena aku datang membawa donatur muda yang memberikan sumbangan fantastis. Sebelumnya, Renald menyaksikan anak-anak tunanetra itu menari, melantunkan puisi, memainkan alat musik, bernyanyi, beratraksi bela diri, melakonkan mini drama, yang kesemuanya katanya terlihat menyentuh. Maaf, kalau awalnya aku hanya ingin memanfaatkan mereka untuk reputasiku, bisik Renald. Biarpun aku tetap ingin kita foto bersama mereka di depan wartawan untuk memamerkan keharmonisan, tapi pandanganku sudah berbeda. Tidak masalah apa niatmu kemari, yang penting kau menyumbang yang banyak. Candaanku ternyata ditanggapi serius oleh Renald. Dan saat para tamu undangan itu sadar bahwa pria yang selalu dikelilingi wartawan itu adalah Renald Tengker, situasi berubah menjadi ramai, tak terkendali. Semua berebutan minta foto. Renald lalu menarikku ke dalam rangkulannya dan memamerkanku sebagai istrinya. Aku hanya bisa tersenyum kikuk dan sebisa mungkin menciptakan chemistry agar sebagai pasangan suami istri kami terlihat meyakinkan. Kau bilang setiap Sabtu jadwalmu ke sini, bisik Renald di telingaku. Iya, aku merasa semua bulu di leherku berdiri karena bibir Renald menyerempet telingaku. Kalau jadwalku sedang tidak bentrok, aku akan ikut menemani, ucap Renald mengejutkan. Sungguh, sahutku sambil terus tersenyum menghadap kamera. Tentu saja, kenapa tidak? Hari ini suami gadunganku ini terlihat menawan, tampan, dan juga dermawan.